Anda masih bersama kami dan sekarang saya akan bacakan beberapa komentar dari akun YouTube CNN Indonesia. Ini yang pertama dari Supermax, ini pertanyaannya khusus untuk Mas Adit. Mas Adit, ada ketakutan di masyarakat bahwa peristiwa 98 akan terulang. Bagaimana pemerintah memberikan pernyataan yang menenangkan dan juga solusi terkait hal ini? Baik, singkat aja, kondisi saat ini dan 98 jauh berbeda. Beberapa indikatornya. Pertama, sistem keuangan kita. Sistem keuangan kita pada saat itu masih sangat rentan, fragile ya. Kemudian baru setelah itu ada penguatan di sistem keuangan, terutama di perbankan. Faktanya ada puluhan bank pada saat itu dilikuidasi karena banyak penyimpangan-penyimpangan seperti legal lending limit dan segala macam, sehingga itulah memperlemah sistem keuangan kita dan itu memperburuk kondisi pada saat itu. Kedua, struktur utang juga. Struktur utang kita pada saat itu banyak dengan utang bilateral maupun multilateral dengan negara. Waktu itu ada IGGI, ada CGI, sehingga struktur beban utang kita pada saat itu kebutuhan dolarnya tinggi. Saat ini struktur utang kita sudah lebih banyak terdiversifikasi dari sisi mata uang currency-nya juga, kemudian juga dari sisi SBN lebih banyak, 87% kalau tidak salah SBN, posisi utang kita dari SBN. Kemudian juga kebergantungan pada dolar juga sudah mulai berkurang, banyak bilateral currency swap, juga banyak bond-bond dengan mata uang non-dolar seperti samurai bond maupun rencana juga ke panda bond begitu. Artinya kondisinya berubah. Kemudian hal yang lain lagi pada saat itu tadi ya soal sistem keuangan kita pada saat itu masih fragile. Kemudian secara struktur ekonomi juga. Struktur ekonomi kita sekarang ini seperti yang saya sampaikan tadi, kita sudah mulai bergeser. Mulai ada kalau tadi sekaligus Prof. Ferry mengatakan deindustrialisasi, prematur deindustrialisasi, kok saya melihat justru sebaliknya. Apa yang dilakukan pemerintah saat ini adalah kita memperkuat struktur industri kita. Yang semula kita sekarang 54% konsumsi, kita bergerak menuju bagaimana penguatan dari sisi industri manufaktur berbasis SDA. Artinya ini juga akan memperkuat secara tidak-tidaknya memberikan pembeda apa yang terjadi saat ini dan apa yang terjadi di masa lampau begitu. Jadi secara institusional, institusi-institusi ekonomi kita lebih solid saat ini dibanding tahun 98. Terbukti di 2008 pun kita juga bisa melampaui menjalani krisis pada saat itu. Dan ini juga cobaan yang sama dan kita harapkan tentu dengan penguatan institusional ekonomi kita ini juga akan kita bisa melampaui atau menjalani ini semua dengan lebih baik lagi begitu. Oke, baik. Kita langsung ke pertanyaan yang kedua. Ini dari @elokalamudi 6785. Apa yang harus dilakukan sebagai masyarakat untuk membantu menguatkan rupiah? Mungkin ini bisa dibantu dijawab oleh Pak Peter. Sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk bisa berkontribusi dengan kondisi ekonomi saat ini? Sebagai masyarakat saya kira kita bisa membantu ya, karena saya bagian dari masyarakat juga. Kita bisa membantu pemerintah di dalam menghadapi persoalan besar ini, ya, ini bukan persoalan kecil ya, persoalan besar ini ada di dalam setidak-tidaknya tidak ikut di dalam menambah persoalan itu, ya, yaitu dengan cara tadi kalau Pak Prof tadi kan menyebutkan emak-emak pun udah ikut-ikutan mengganti rupiahnya menjadi dolar, ya, jangan lakukan itu. Setidak-tidaknya itu yang bisa kita lakukan, karena kalau kita melakukan itu, justru kita semakin menambah tekanan terhadap rupiah. Kita semakin membuat rupiah semakin terpuruk. Setidak-tidaknya dengan apa yang kita punya. Kalau dulu ya di tahun 98 kita punya gerakan cinta rupiah. Ya, betul. Nah, ini nggak perlu pakai gerakan lah. Ayo kita cinta rupiah. Ya, bagaimanapun terpuruknya rupiah, itulah yang terbaik yang kita punya. Jadi saya mungkin melalui forum ini saya menghimbau, mengajak teman-teman masyarakat untuk dalam konteks nilai rupiah ini, mari kita jaga rupiah dengan tidak ikut-ikutan berspekulasi membeli dolar. Itu ajakan saya. Oke, tidak berspekulasi membeli dolar begitu ya. Oke, terima kasih Pak Peter. Ini pertanyaan selanjutnya ada dari @Henry Bernard, pertanyaan khusus untuk Prof. Ferry. Prof, ada pertanyaan, kira-kira apa langkah konkret yang perlu dilakukan pemerintah, Gubernur BI dan Pak Purbaya, Menteri Keuangan, agar rupiah dan IHSG kembali menguat?
Tadi saya bilang ya, apapun yang dilakukan ini kalau udah masalah trust and distrust, itu sulit mitigasinya. Misalnya Anda naikin lagi suku bunga BI rate, ya kan? Yang ada adalah persepsi market nanti, oh it will be a drag on the economy karena suku bunga yang tinggi. Jadi Anda mau membela rupiah dengan menaikkan suku bunga, ongkosnya justru reverse perception. Ini malah membahayakan ekonomi, menurunkan suku bunga, lebih bohwat lagi kan, dolar lebih ngacir lagi gitu. Itu dari sisi moneter, ya kan. Nah, dari sisi fiskal, saya bilang dari dulu, Anda harus punya political will. Jangan membangga-banggakan bahwa ini tidak ada yang namanya makan bergizi gratis, itu adalah investment, tidak ada. Dan tugas negara satu-satunya bukan ngasih makan, tapi menciptakan lapangan kerja. Dan itu tidak pernah dikumandangkan. Malah gilanya Menteri Bappenas pada waktu itu tahun lalu mengatakan, Rahmat Pambudi, MBG lebih penting dari lapangan kerja. Saya bingung ini menteri dari mana? Gila nggak? Sementara orang tahu pemerintah apapun benderanya, apa itu sosialis, apa itu kapitalis, ya satu tujuannya, Anda cuma diminta oleh warga negara Anda menciptakan lapangan kerja, bukan memberikan makan. Emangnya gue kambing? Emangnya gue ayam? Nah, kembali lagi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Satu, tunjukkan political will bahwa MBG ini ditolak oleh siapapun juga. Pada waktu May Day Pak Presiden berbicara kepada sopir ojol, apa jawabannya? Tidak. Masa itu budak sih kayak gitu nggak ngedenger? Itu begitu kenceng itu suara. Nah sekarang dengan digantikannya Dadan, udah terbukti kok ini jadi bancakan. Kenapa kok harus diteruskan dengan orang lain? Kan ini insane. Ya kan cuma mengganti kepalanya dari yang botak yang berambut panjang. Substansinya kan MBG itu sendiri. Substansinya kan itu kembali lagi ketuanya masuk penjara. Artinya apa? Program ini memang rawan bancakan. Mau kepalanya botak atau kepalanya rambutnya gondrong. Kenapa kok tidak dibubarkan saja? Sorry to say that. Ya kan ya. Jadi satu lagi, pemerintah harus kembali berani memberikan satu political will yang menunjukkan bahwa we are serious membenahi fiskal kita dulu. Jangan ngomong masalah structural. Ya kan, structural itu omong kosong, panjang itu, tidak akan overnight. Hilirisasi, emangnya bisa overnight. Yang urgent sekarang adalah jangka pendek. Apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi di semester kedua, karena lihat, gelombang PHK ini udah mulai. Oke. Political will dari pemerintah, itu yang ditunggu. Kita sudah sampai di penghujung acara, kita akan mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber. Saya mulai dari sisi kiri, Pak Ihsan silahkan closing statement yang akan disampaikan. Ada perdebatan menarik di luar yang muncul di Wall Street Journal dan di Bloomberg. Karena melihat kemana sebenarnya arah campur tangan negara terhadap pasar. Itu perdebatannya begitu. Bloomberg meyakinkan bahwa ini akan menimbulkan risiko dan akan gagal. Tapi kalau Wall Street Journal bicaranya tentang sampai seberapa jauh nih keterlibatan negara boleh masuk ke dalam situ. Nah itu artinya sesungguhnya pasar itu yang sedang dibahas sekarang ini sebagai bagian itu tidak netral. Dalam bahasa yang sederhana itu ditampilkan oleh Marco Rubio. Dalam bahasa yang bersederhana ditampilkan oleh Scott Bessent. Ini saya ngomong kayak gini karena Indonesia berkiblatnya ke Amerika. Saya ngomongnya kayak gini makanya saya ngomongnya Amerika. Nah karena begitu pertimbangannya maka sesungguhnya mari kita lihat sekarang. Apakah memang relasi antara resources base, production base, industrial base, market base, logistic base itu dalam satu mata rantai yang benar apa enggak? Itu pertanyaan besarnya. Itu kalau presiden bicara tentang perbaikan sistem. Baik. Gitu loh, satu. Nah kalau bicara perbaikan sistem, ini kan kita mau bicaranya benar nih. Saya setuju sama Anda presiden melakukan intercept. Setuju betul memang harus begitu. Tetapi ada poinnya. Poinnya adalah bagaimana tadi udah saya bilang soal alokasi itu soal bagaimana Anda menumbuhkan keyakinan. Oh iya Anda memang berpihak ke dalam negeri gitu loh. Anda tidak serta-merta berpihak ke... Sekarang satu contoh. Apa PKH tidak nimbulin masalah? Tadi Ferry tidak nyebut. PKH juga nyebutin masalah. Ada masalah tersendiri di dalamnya. Problemnya apa? Problem hukum. Ruangan ini juga pernah jadi saksi. Artinya sebagai penutup dari saya sesungguhnya. Kalau pemerintah memang mau sungguh-sungguh berteriak seperti yang dipidatokan, seperti yang disampaikan gitu ya. Maka satu kuncinya pertama, perbaiki mekanisme komunikasi yang menumbuhkan kepercayaan. Satu. Yang kedua,
antara omongan sama tindakan tidak mencelak-mencelek. Hari ini Anda bicara tentang tidak ada kuota impor, tapi Anda kemudian melakukan kebebasan impor. Pada saat yang sama Anda bicara tentang bagaimana melakukan penguatan di dalam negeri. Itu mencelak-mencelek, nggak boleh begitu. Nah, yang ketiga sebagai penutup, Anda mesti tahu bahwa Indonesia sudah terjerat dalam siklus sirkuit kemelut fiskal dan moneter sama pasar. Dalam sirkuit kemelut. Selesaikan sirkuit kemelut itu. Kalau nggak ngerti tanya Iksanuddin Nursi, gratis. Oke, baik. Terima kasih. Saya langsung ke Pak Peter. Silakan sebagai penutup, Pak. Boleh disingkat saja karena keterbatasan waktu. Mungkin karena udah waktunya pendek, ya singkat saja. Permasalahan rupiah adalah permasalahan trust. Dan membangun kembali trust itu tidak mudah. Tentu ini diharapkan sekali kebersamaan, terutama di sisi pemerintah, ya, konsistensi dan kebersamaan. Ya. Saya selalu mengatakan ini, orkestrasi di dalam implementasi, orkestrasi di dalam komunikasi. Nah, ini sangat penting, karena itulah sumber dari trust. Oke, baik. Terima kasih Pak Peter atas closing statement-nya. Saya ke Pak Ferry, silakan Pak untuk penutup. Udah tadi kan. Aduh, penutupnya apa? Gue bingung. Tadi saya katakan lagi ya, kalau ngomong lagi soal rupiah, ya saya setuju tadi juga dengan Pak Peter kan. Dari awal kita udah setuju bahwa ini adalah masalah trust. Kalau masalah trust itu sejarahnya panjang. Bukan baru kemarin pemerintah mengeluarkan kebijakan lantas distrust. Ini berarti udah dari sejak pemerintahan awal ini, memang distrust itu udah dibangun. Pertama dengan narasi-narasi pro rakyat. Ya kan, pro ini, pro itu. Bahkan kemarin sampai dikorbankan itu operator-operator ojol, commission fee-nya dipotong dari 20% ke 8%. Ya, demi ya supir-supir ojol. Dia nggak tahu kalau operator-operator ini mati, yang mati adalah 7 juta sopir ojol. Ya kan? Nah ini kebijakan-kebijakan yang sangat kontroversial gitu loh ya. Sebaiknya kepada pemerintah ini, fokus saja kepada kebutuhan yang ada sekarang ini, dan fokus saja kepada penciptaan lapangan kerja, bukan ngasih makan gratis, karena rakyat ini bukan ayam dan bukan kambing. Oke, baik. Terima kasih. Saya langsung ke Mas Adit untuk closing statement. Silakan Mas Adit. Terima kasih Mbak Ayu. Sedikit juga merespons Prof. Ferry ya. Soal penciptaan lapangan kerja, saya kira itu juga dilakukan pemerintah ya. BPS data 1,8 juta tambahan lapangan kerja di terakhir Februari kemarin itu. Kemudian juga hilirisasi dan terlepas apapun lah program-program prioritas ada penciptaan lapangan kerja. Kita tidak bisa menutup mata. MBG tadi Prof. Ferry menggebu-gebu memberikan catatan kritis sudah 1,2. Kemudian dari hilirisasi investasi sudah 700.000. Artinya penciptaan lapangan kerja itu pemerintah memberikan perhatian juga, dan itu bagian dari tadi kalau kita tema besar katakanlah ada kelas menengah segala macam, itu juga bagian dari solusi lapangan. Kemudian ya sebagai closing statement saya, dalam jangka pendek yang dilakukan pemerintah saat ini adalah menjaga daya beli masyarakat, menjaga mempertahankan daya beli, karena itu adalah modal kita untuk bisa melampaui persoalan atau situasi tantangan yang dihadapi saat ini. Dan ini juga modal pertumbuhan kita untuk tetap menjaga momentum pertumbuhan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat, bahwa pada poin ini adalah itu salah satu fokus kegiatan pemerintah adalah menjaga daya beli masyarakat tadi itu. Baik, terima kasih Mas Adit. Selanjutnya, Bang Ansy, apa yang ingin disampaikan? Ya, karena masalah utama menurut saya itu adalah masalah distrust. Rakyat itu hanya butuh diyakinkan. Diyakinkan oleh siapa? Ya oleh pemerintah. Jadi pemerintah harus berani buat kebijakan yang pro rakyat, kebijakan yang konkret. Misalnya, ya evaluasi itu. Program-program mercusuar, program-program prioritas yang menimbulkan distrust. Ya, lakukan refocusing, realokasi, redistribusi secara tepat gitu loh. Yang dampaknya bisa langsung kepada ekonomi kerakyatan. Pertama. Yang kedua, ya mungkin perlu evaluasi tim ekonomi ini. Ya. Kalau Bakom atau tim komunikasi itu kan aturan sederhananya action speaks louder than words. Bakom baru bicara setelah Kementerian Perdagangan, Kementerian Ekonomi yang urus moneter itu sudah punya prestasi. Tidak bisa kemudian Bakom disuruh, tim komunikasi disuruh bicara hal-hal baik, sementara di lapangan kita tidak menemukan hal itu. Ya. Yang ketiga, hari-hari ini kalau kita lihat di daerah-daerah,
Indonesia itu bukan cuma Jakarta, tetapi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, dengan efisiensi anggaran ini macet seluruhnya. Oke. Ya kan? Padahal kalau kita bicara TKD, itu hak daerah. TKD itu bisa menggerakkan ekonomi. Nah, hari ini dampaknya Digunting. ya kepada kebutuhan real masyarakat juga kalau tidak ada pembangunan di sana. Baik. Ya, jadi hal-hal ini perlu menjadi perhatian. Dan yang terakhir, presiden ataupun para menteri, kalau pidato pada level paradigma, turunkan pada level kebijakan, lalu aksi implementasi, itu gapnya jangan besar lah. Konsisten gitu loh. Jangan bicara kedaulatan, kemandirian, faktanya ketergantungan di level bawah. Bicara ekonomi kerakyatan, tetapi petani, peternak, nelayan kita tidak dapat apa-apa. Baik. Ya, saya bicara pada hal-hal real yang hari ini dirasakan oleh rakyat. Oke, baik. Terima kasih, Bang. Last but not least, Bang Asri, apa yang ingin disampaikan untuk closing statement? Silahkan. Bayu, pesan dari Partai Gerindra satu dan sederhana, bahwa negara hadir. Negara hadir terutama untuk kaum yang paling rentan, untuk masyarakat yang paling termarginalkan, dan negara hadir untuk seluruh kelas menengah kita. Saat ini ada 3, singkat saja, langkah yang diambil pemerintah. Kita sedang mengurangi ketergantungan kita terhadap dolar melalui agenda ketahanan pangan dan kemandirian pangan dan juga energi. Yang kedua adalah kita sedang memperkuat hilirisasi dan industrialisasi yang berbasis ekspor. Dan yang paling penting adalah yang berbasis competitive advantage daripada Indonesia. Sumber daya alam kita maupun biodiversitas kita. Ini yang jarang orang bicara. Lalu yang terakhir adalah kita sedang menghilangkan kebocoran-kebocoran kekayaan kita yang seharusnya tinggal di Indonesia dan untuk kebaikan rakyat Indonesia. Kita cegah kebocoran itu, kita gunakan untuk sebanyak-banyaknya kemakmuran rakyat Indonesia. Oke, baik. Terima kasih untuk seluruh narasumber saya pada kesempatan malam hari ini. Dan pemirsa, saat rupiah melemah, beban hidup terasa semakin bertambah. Di tengah optimisme yang terus disampaikan, publik menanti langkah nyata yang menenangkan. Karena pada akhirnya yang dicari rakyat dan pasar bukan sekedar penjelasan, melainkan stabilitas dan kepastian. Saya Ayu Rahmawati, kita jumpa lagi di Head to Head selanjutnya. Selamat malam. Dari Terima kasih.